Jadi dulunya batunya itu justru malah seperti emas gitu, berkarat gitu ya Pak, sampai akhirnya jadi hitam semuanya. Iya, dulu itu kuning bukan kuning emas ya. Bagaimana sih kalau batu kan udah lama kuning karat ke dalam di tanah kan, kawan kayak pelabuhan gitu kan. Penggalian untuk mengemburkan lahan sebenarnya memang pangahuma melakare gitu kan. Nah ternyata ditemukan batu-batu yang masih bergeratakan, ubin-ubinnya dari batu, ada batu nancap sejajar gini, ada dapuranya. Nah, ternyata ini bukan makam, ini struktur, ini bangunan kata kakek. Nah setelah itu karena udah ketahuan benteng-bentengnya sama kakek, dilaporkan ke Dinas Kebudayaan Kecamatan Cempaka Pak. Dari Cempaka disampaikan ke Dinas Kebudayaan Cianjur, dari Cianjur sampai ke Dinas Kebudayaan Pusat Jakarta. Nah sejak itu dari Jakarta, dari arkeolog ada observasi pendataan ke Gunung Padang, pengambilan gambar, kemudian ada penggalian. Ini jelas ini bangunan, sehingga tahun 1982 awal pemugaran Pak, Gunung Padang itu dibuka, digali. Nah, kalau petani kan cuma menggali aja. Iya. Kalau ilmuwan kan pakai grid Pak, pakai nomor biar ketahuan betul ada konsepnya. Nah, tahun 82 itu udah muncul, oh ini level 1, ini level 2, teras-terasnya. Hanya saja tahun 82 itu Pak belum tuntas untuk pemugaran, keburu ada bencana apa? Gunung Galunggung meletus Pak, betul kan tahun 82? Nah ini abu sampai ke Gunung Padang, bahkan sampai ke Jakarta abu tuh tahun 82 itu ibu udah tahu kan? Ingat ya. Kecuali anak yang sebelumnya tahun 82 sudah ya nggak bakal. Saya udah ingat Pak, tahun 82 itu saya ngelihat orang yang menggali, tanahnya merah, batunya agak kuning gitu, karena baru kebuka. Kalau sekarang kan batunya hitam semua, karena udah kena matahari, kena hujan. Kalau dulu kayak berkarat gitu Pak, sekarang seragam warnanya. Nah itu tahun 82. Nah akhirnya karena abu mengganggu, nggak bisa melanjutkan pekerjaan, tim penelitian dipulangkan ke Jakarta waktu itu. Kenapa saya tahu? Karena semua tim penelitian di kakek saya Pak. Karena kakek itu RW, jadi terdekat di sini toko lah kan. Ya, dan itu terhenti Pak. Kemudian tahun 85 dilanjutkan, dibuka kembali, baru ketahuan yang dari Gunung Padang itu bukan yang nyata lagi, bukan buat apa sih sebenarnya? Sudah jelas ya, Gunung Padang itu pergaulan gua, kalau saya jadi lagi, kawan yang penting jaga lah sekarang perawatan juga. Ya, jadi dulunya batunya itu justru malah seperti emas gitu, berkarat gitu ya Pak, sampai akhirnya jadi hitam semuanya. Iya. Dulu itu kuning bukan kuning emas ya. Bagaimana sih kalau batu kan udah lama kuning karat ke dalam di tanah kan, kawan kayak pelabuhan gitu kan. Benteng terdepan halaman 1 lebarnya 44 meter. Nah dari benteng utama atau ke-1 sampai tingkat ke-5 itu panjangnya itu 125 meter. Yang di ujung hanya 16 meter, jadi betul mengerucut, terdiri dari 5 undakan. Nah, karena konsep Gunung Padang memiliki 5 undakan, sejak itulah ada istilah yang namanya punden berundak situs Gunung Padang. Nah, yang menarik sekarang kok ramai di media, ada yang mengatakan piramid Gunung Padang, piramida Gunung Padang, ada yang mengatakan candi Gunung Padang. Satarang abdi mah ya Gunung Padang punden berundak di Borobudur contoh. Nah itu tempat peribadatan tapi sesuai di zaman Buddha. Ini punden berundak, tempat peribadatan memang jauh sebelum mengenal agama. Masih zaman sebelumnya. Jauh sebelum Hindu, Buddha dan agama yang lainnya termasuk Islam. Nah tapi yang menarik, ternyata yang menurut ilmuwan dibangun Gunung Padang ini zaman animisme dinamisme itu alot Pak. Ternyata sudah monoteisme. Mono itu satu, teisme itu ketuhanan. Ini sudah mengenal Tuhan yang esa. Ya. Nah jawabannya itu yang perlu kita apresiasi Pak. Sudah lama luar biasa. Nah, tetapi pemahaman itu bagi orang yang berpikir.
Kalau yang tidak begini, enggak tertutup, Iya. tersekat, dimensinya tersekat. Sebenarnya saya bilang dari situlah saya kembangkan Pak. Ternyata ya luar biasa ini sejarah Gunung Padang ini. Beda lah kan. Nah kalau punden berundak itu Pak, ternyata kenapa sih dinamakan punden berundak? Ternyata punden berundak, punden itu diambil dari kata pepunden. Pepunden itu artinya leluhur, karuhun, nenek moyang, sesepuh. Nah berundak itu bertahap-tahap. Secara fisik bangunan lantai hiji, 2, 3, 4, 5. Secara aturan bapak, pun aki, pun buyut, pun bawa 5. Makanya 5 sampai bawa. Oh iya. Ternyata luar biasa pekerjaan itu. Nah mungkin itu yang saya sampaikan. Itu hanya kronologis Pak. Sepintas lah. Kalau bicara sejarahnya Pak, bakal tuntas. Sehingga waktu tahun tadi ya 1979 dilaporkan ke Kecamatan Campaka sampai ke Pemda Cianjur sampai ke pusat Jakarta yaitu Arkenas, Arkeologi Nasional, ilmu yang basicnya di bidang keperbakalan itu tahun 79 juga. Setelah itu berdasarkan laporan tersebut ada yang berkunjung ke sini tim ahli menganalisa batu ini. Ternyata setelah diperiksa di lab, ternyata semua batu Gunung Padang jenis batu andesit. Hanya andesit saja. Nah belum lama ini ada lagi penelitian sini. Ternyata ini bukan andesit biasa. Batu Gunung Padang jenis batu andesit piroksin. Artinya jenis batu yang sangat mengandung kadar besi yang sangat padat tinggi ini. Keras. Makanya kalau digini lihat tring. Kalau yang ini Bu ada rongganya, digini juga tring kayak besi. Betul, nah itu. Nah tadi setelah ini yakin batu ini bukan sembarangan batu yang ini, beda dengan di sungai. Tahun 81 diadakan penggalian, tiap-tiap titik, tiap-tiap ini ekskavasi betul. Di teras pertama ditemukan dinding yang menjulang tinggi, itu sebuah benteng yang kokoh. Itu menurut tim benteng tersebut adalah asli buatan manusia tempo dulu, nenek moyang kita. Setelah itu bahwa ini adalah sebuah bangunan yang tertimbun itu. Lantas tahun 1982 diadakan pemugaran, kayunya ditebang, rotannya diterabas, rotan bambu. Sebenarnya ini buat sambung tidur saja. Oke, apakah nama Gunung Padang dari dulu namanya Gunung Padang? Cuma kakek lagi kecil pun ini masih hutan, masih bukit, ini bukit sudah Gunung Padang. Nah saya nanya, kayak apa artinya Padang itu atau Gunung Padang itu? Nya cina Jang, iya Jang cina. Padang itu bahasa Sunda dulu, bahasa Sunda Mimitan, awal mimiti gitu. Padang itu cahaya. Jadi Gunung Padang itu bisa diartikan gunung cahaya atau bukit cahaya. Ini bukan gunung bukit, kalau gunung harus besar kan. Jadi Gunung Padang itu bukit cahaya Bu.